Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video belajar bareng Kang Nana. Teman-teman semuanya, kali ini saya tidak akan ngomong bisnis, tidak akan ngomong masak maupun ngomong goes. Kali ini saya mendapatkan kehormatan kunjungan orang besar, orang terkenal. Makanya di depan saya ada piala bagus. Ini adalah piala KDI tahun 2015. Dan di samping saya adalah juara 1 KDI 2015 Mahesha. Oke, silakan kamu tepuk tangan, dia dari Lerang, teman-teman semuanya. Dan satu hal yang ingin saya menggali dari Mahesha adalah bukannya saya ingin berlatih nyanyi ke Mahesha, tapi saya ingin mencuri tips-tipsnya karena jujur aja, milenial sekarang ini kan kalau dia cita-citanya tidak lagi ngomong insinyur apa dokter apa-apa, tapi ada yang ngomong ingin jadi YouTuber, ingin jadi penyanyi, ingin jadi pemain sepak bola dan lain-lain. Dan sekarang juga ingin coba menggali dari Mahesha ini, Mahesha kenapa milih bernyanyi? Oke. Buat viewer semua, kenapa Mahesha memilih menyanyi? Karena memang dari kecil, dari umur 4 tahun itu Mahesha senang bersenandung. Oke. Senang bernyanyi. Berarti bawaan orok ini ya? Bawaan orok. Oke. Dulu Mahesha waktu kecil senang yang namanya artis Joshua ya. Dengan lagunya yang diobok-obok. Oke, ya. Dulu waktu kecil itu seneng lagu dia obok-obok, no. Ikut terus nyanyi itu ya? Nyanyi terus, nyeletuk terus. Setiap ada iklannya di televisi, Mahesha ikut terus nyanyi. Oh no. Setelah iklannya habis, nangis lagi. Oke. Jadi setelah bertambahnya usia, mulai memberanikan diri ikut kompetisi yang tingkat kecil dulu. Oke. Nah, didukung terus orang tua. Awalnya nggak yakin nih dan nggak pede, tapi disemangatin juga sama orang tua, dilatih dan coba untuk ikut ajang tersebut. Alhamdulillah langsung juara 1 loh. Berarti sebenarnya KDI itu tidak ada alasan sebagai instan ya? Karena orang-orangnya juga memang terlatih dari awal ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Karena untuk mencapai kesuksesan itu harus yang kata orang berusaha dulu. Oke. Berarti prosesnya ya? Prosesnya itu. Oke. Oke, Mahesha. Kita tahu Mahesha juga kan tidak di Jakarta ya, semulanya kan, dari daerah. Gimana ini perjalanan? Saya jujur aja kalau ngelihat kompetisi atau pendaftaran KDI ya, saya lihat di TV ribuan ngantri panas-panas terik. Mungkin orang kalau saya daripada gitu mending balik gitu ya. Dan itu belum tentu kepilih lagi kan. Bener. Sudah kepilih juga mungkin nanti ranking keberapa. Itu gimana mengikuti tahapan demi tahapan yang jujur aja itu tidak mudah itu secara mental ya. Oke, awalnya sih Mahesha juga ya diri sendiri juga ada rasa pesimisnya walaupun sedikit gitu. Oke. Karena apa? Mahesha dulu bukanlah seorang penyanyi dangdut atau yang namanya serius dalam bidang bermusik dangdut. Oke. Dulunya Mahesha itu singer pop, anak band juga gitu, dan kita juga ikut kebetulan kuliah di seni musik dan basicnya itu klasik, orkestra, ensemble. Jadi dangdut ini coba dunia baru, genre baru. Oke. Setelah ini kan ngomong sama orang tua, mah coba Mahesha untuk ikutan lagu genre dangdut. Oke. Yakin kamu? Nah, coba aja. Ya udah diajarin karena mama seneng dangdut kan. Oke. Diajarin, coba nyanyi di hajatan tetangga. Oke. Nah, dari situ tuh mulai untuk perform dangdut. Wah, ternyata tamu undangan seneng. Wah, kamu cocok nih di dangdut. Padahal kita baru. Kamu cocok di dangdut. Coba kamu ikutan ajang kompetisi nasional. Nah, di situ kebetulan juga ada audisi KDI di Padang. Di Padang. Jadi tinggal di Padang dulu. Dulunya di Pekanbaru. Jadi pada saat ajang di Padang ke Padang dulu dong. Ke Padang dulu. Oke, jadi perjuangan juga itu oke juga lah ya. Jadi naik motor sama mama. Menuju ke Padang ya. Oh, mama benar-benar ngedukung ya kalau begitu. Ngedukung banget. Ya, ngedukung, mama dan papa ngedukung, keluarga mendukung. Jadi kita ikutan audisinya. Story-nya audisi kita antri jam 6 pagi. 6 pagi jam 6. Sudah antri.
Sudah antri. Berarti dari rumah udah lebih pagi lagi ya? Lebih, setelah subuh langsung berangkat. Jam 6, Okay. jam 6 pagi itu Maesa antri, ngisi formulir segala macam. Di situ kita melihat semuanya. Wah, ini ada artis daerah, terus orang yang berkecimpung di dunia dangdut udah lama banget, semuanya kumpul pasti. Maesa baru. Oke. Dan hafal cuma 2 lagu dangdut itu juga setengah. Oke. Karena niatnya juga coba gitu kan, apa salahnya sih kita mencoba dan merasakan antrian ya memang. Biasanya kalau ngelihat, ini artis kaliber apa, akhirnya mundur teratur ya? Iya. Kalau di kategori ini ada quitter ya? Ya. Mentok, balik lagi langsung kan? Balik lagi. Oke. Tapi kenapa ingin terus? Kayak ada keyakinan dan penasaran. Oke. Keyakinan dan penasaran dan ditambah juga support dari orang tua yang sangat amat Good. bagus. Dukungan penting ya? Dukungan banget. Udah nak, cobain aja. Apa salahnya? Oh iya bener ya Maya. Oke. Kita nunggu dan akhirnya Maesa masuk dalam antrian jam 1 malam. Dari pagi, Iya, dari jam 6 pagi sampai... tidak keluar antrian itu? Ya. Oh, kalau keluar mesti ada makan siang, kita cari segala macam. Cuma balik lagi. Takutnya Tapi di antrian yang sama? Yes. Orang pada sibuk segala macam yang antriannya dari pagi dan danannya bagus sampai udah lecek lagi gitu. Saya nggak kuat saya. Kalau dari ibadah subuh sampai jam 1 malam dapat gilirannya ya? Dapat gilirannya. Nah, di situ tuh ada gini. Mulai rasa dongkol dan rasa jenuh. Oke. Mah, karena ada sounding juga nih Om. Bahwasannya dari 1000 sekian antrian yang dipilih cuma 5. Oh, Untuk ke Jakarta. 5 aja? 5 aja dari 1000 sekian. Lebih dari 1000 itu ya? Dulu Iya, tuh yang ngantri? Lebih dari 1000. Hanya dari Padang Tok? Ya. Oke. Oke. Kita ada lanjut. 24 kota. Jadi Kita keringetan ini. jadi setelah dapat sounding begitu, Maesa kesel. Wah, kayaknya nggak mungkin nih. Karena tahu Maesa baru kan. Oke. Kayaknya nggak mungkin nih. Oke, perasaan ragu udah mulai muncul juga tuh ya? Ragu banget. Oke. Karena udah mulai jam 12 malam kan. Mah, yuk kita balik lagi. Kayaknya mustahil abang bakalan lolos. Mama marah. Oke. Kamu jangan seperti itu. Kamu jangan pesimis duluan. Kalau rezeki nggak kemana. Ah. Coba dulu. Jangan kalah sebelum berperang. Oke. Itu dia. Pesan orang tua. Nah, yaudah. Jadi anak sabar aja deh. Sabar. Terus antrian masuk. Pas masuk, tunggu ya pengumumannya setelah 1 minggu ke depan. Oh, udah dites? Udah dites. Oke. Nanti pengumumannya seminggu kemudian. Di televisi di acara DMD. Nah, oke, setelah itu Maesa balik ke Pekanbaru, sering nonton DMD, seminggu kemudian ngeliatin ada informasi waktu itu masih ada hidup hostnya Mendiang Jupe. Oke. Sama Narji dan sama Usi mengumumkan di DMD. Wah, ini pengumuman KDI siapa ya? Ini tahap pertama katanya. Diumumin daerah mana gitu kan? Iya, tapi secara acak. Ah. Nah, jadi 10 untuk kategori pertama. Dari ini. Yang ketiga masih ada, kayak nggak yakin oke. gitu. Wah, ini beneran. Mau beneran. Wah, kita excited banget sampai tetangga bangun. Oke. Berarti nunggu dari ibadah subuh sampai 1 malam, terobatilah langsung ya? Terobati langsung. Itu malah baru lulus cuman kategori Padang gitu ya? Padang. Oke. Jadi kayak Small winning lah ya? Iya, small winning. Tapi udah excited banget. Kayaknya udah seneng. Wah, ini antara yakin nggak yakin. Tapi pada saat ditelepon ke pusatnya, oh iya, selamat ya sudah menang ini. Maksudnya lolos ke tahap Konfirmasi selanjutnya. ya? Konfirmasi. Nanti tunggu konteks selanjutnya untuk dikirim ke Jakarta. Oke, Gitu. berapa orang tuh dari Padang waktu itu? Kalau dari Padang itu yang lolos audisi Padang yang memang cuma 5. Memang 5 ya, Memang sesuai benar-benar. jatahnya, oke. Iya, cuma nanti dari Padang itu perwakilan dari Pekanbaru Maesa. Oh, oke. Cuma yang selebihnya dari Padang. Oke. Oke, dari itu Maesa latihan juga sama Mama kan. Pembendaharaan lagu juga harus dibanyakin karena memang Maesa itu dari dulu memang nggak menau soal lagu dangdut. Oke. Nggak terlalu suka, tapi karena sudah terbukti kita mau dikirim ke Jakarta, mau nggak mau harus latihan dan tanggung jawab. Nah itu, kamu harus tanggung jawab. Nah karena ini amanah gitu. Oh. Jadi ya udah latihan, hafal lagu minimal 2, ada lagu ngebeat sama lagu slow gitu. Oke. Ya buat pembendaharaan gitu. Jadi kalau ditanya bilang abang baru berkecimpung di dunia dangdut. Jadi nggak apa-apa kalau pembendaharaannya sedikit, tapi kamu tetap harus latihan ya nak, terus mendengarkan banyak lagu dangdut.
Oke, teman-teman semuanya, saya memotong sedikit. Ternyata ada dua hal yang pernah saya pelajari. Yang pertama adalah core kompetensi. Jadi keunggulan kita itu apa? Ternyata tidak hanya instan, udah ada bawaan dari kecil, 4 tahun udah mulai, kemudian sekolahnya juga sekolah musik, didukung orang tua, core kompetensi keluar ya. Keunggulan utama kita. Yang kedua adalah competitive advantage. Apa artinya? Artinya adalah kebisa kita itu, kalau diaduin dengan orang lain, tidak kalah. Dua hal itulah modal untuk melaju ke terus. Oke, lanjut. Setelah itu kapan dipanggil ke Jakarta? Oke. Nah, setelah dipanggil ke Jakarta, mulailah itu Mahesa beradaptasi. Biasanya kalau ngumpul ya kan, sama teman-teman yang ajangnya pop singer atau ngeband, biasa ngobrolin soal pas dangdut rada bengong. Ini gimana gitu. Dia banyak nanyain kan yang dari daerah, kamu kalau aku disuruh pilih kamu bawaan lagu ini, aku bengong gitu kan. Ini lagu apa? Kamu nggak tahu ya? Aku sebenarnya di dangdut baru. Cuma ada satu teman namanya Aidil. Itu Aidil. Nah, mungkin dia lagi nonton kali ya. Dia banyak tuh sharing. Ini lagu ini kak, harus kamu pelajari karena ini yang sering dibawain gitu. Karena dia lebih tahu. Setelah itu diujilah di panggung nasionalnya di Jakartanya. Pada saat di panggung nasional itu pada nervous semua. Pasti. Pada nervous semua. Mahesa diam aja. Karena apa? Karena Mahesa bukan sombong atau bukan soan ya. Maksudnya Mahesa nggak menjadikan ini sebagai ambisi. Ajang menimbulkan nothing tulus lah ya. Nothing tulus. Kalaupun nggak kepala nggak apa-apa kayak. Nggak apa-apa, yang penting aku mencoba. Jalan aja gitu. Ternyata itu adalah efek yang sangat mantap karena mindset kita atur karena kita nggak tidak terlalu ngotot untuk ke sana. Jadi bawaannya jadi malah isi ya. Beda dengan teman-teman yang ambisi aku harus lolos atau aku harus mengharumkan keluarga, nama baik daerah. Jadi pada stres, nervous dan berantakan pada saat eksekusi. Mahesa santai aja. Karena ya udahlah, nothing tulus tadi terima ya, alhamdulillah, kalau nggak ya balik lagi. Gitu. Yang penting udah nyoba gitu. Masuk mungkin pesan mama dulu ya. Rezeki itu nggak akan kemana ya. Nah iya. Bener. Pada saat santai, ya kebuka waktu itu kan ada sistem gerbang. Kalau bagus suaranya, dibuka gerbangnya, dilanjutkan lagunya sampai akhir. Kalau nggak setengah lagu langsung di-cut. Teman-teman setengah lagu langsung di-cut. Mahesa langsung maju. Nah, setelah itu juri pada senang. Kamu ini ngebawakan lagu dangdut bagus ya. Udah lama atau gimana? Enggak, saya baru 2 bulan. Karena sering berlatih gitu. Ya alhamdulillah, ternyata ya akhirnya rezeki besarku di dunia dangdut. Karena udah sampai di tahap yang sangat bagus, di tahap spektakuler. Itu dari Padang, dari berbagai daerah, pada saat ajang KDI-nya sendiri, semuanya jadi berapa itu di awal di tingkat nasional itu totalnya berapa? Di tingkat nasional itu kita mungkin tiap daerah 5 gitu ya? Gini Om, jadi di total semuanya itu ada 300. Yang terpilih ke nasional? Ke nasional. 300? Jadi setiap harinya itu 10 dipanggil. Gugurnya jadi dipilih 2. Dari 300 jadi berapa itu? Jadi 30 kalau nggak salah. Dari 300 itu jadi ke 50. Dari 300 ke 50. Jadi dari awal di Padangnya itu 1000-an. 1000 dikecilkan. Diambil 5, di nasional 300 jadi 50. Dari 50 ke berapa itu? Ke 20. Terus ke 20? 20 ke 10. Ke 10. Makin ketat, makin ini gimana mental? Mental makin ini nih diuji banget. Kita dikasih. Itu kan saya bilang tadi ada istilah non teknis ya. Kalau tadi Mahesa selalu berlatih dari sisi nyanyi, tapi kan gimana melatih mental Mahesa selama di sana? Melatih mental itu memang bawaan nothing tulus itu tadi ya, dan juga doa dari orang tua. Udah kamu santai aja. Sekarang kan kamu sudah ada di tahap segini, tanggung jawab tetap. Kan kamu harus menampilkan yang terbaik tetap. Ya, walaupun kamu ini mencoba tapi tetap tampilkan yang terbaik. Ya sungguhkanlah buat orang. Karena kamu apa? Kamu kan musisi. Jadi apapun genrenya kamu sukai, kamu bawakan dengan hati yang tulus gitu. Hatimu yang bernyanyi, bukan ilmumu segala. Dan di grand final itu berapa orang? Di grand final kita ada 2 waktu itu. Dua besar kan grand final.
Nah, dari situ mulai tuh banyak tuntutannya. Yang lagu ini, Mahesa kan kurang banyak tahu lagu. Oke. Harus ngepupuk lagu terus, ngehafal lagu terus satu hari. Karena kita juga dikasih waktu itu cuma beberapa jam untuk ngafalin lagu. Beberapa jam ngafalin lagu? Karena kita setiap hari. Oke. Kalau orang yang nggak ada bakat itu nggak mungkin lah. Ya, karena udah tanyain juga sama teman-teman yang lain. Kamu yakin setiap hari ngafalin lagu dangdut? Lah udah dijalankan gimana? Oke. Wow, luar biasa ya. Setiap hari Om, setiap hari Mahesa ngafalin lagu dangdut setiap harinya. Dan akhirnya jerih payah dari daerah, ba'da subuh, ya, kemudian diuji hampir jam 1 malam, mengerucut jadi 5, 350, 20, 10, dan akhirnya Mahesa juara KDI tahun 2015. Saya tanya juga Pak Mahesa, ada beberapa YouTube yang saya lihat juga, katanya mencipta lagu dan juga arranger, atau gimana? Apakah betul seperti itu berkembang ke sininya? Ya, benar. Jadi setelah ajang KDI, kompetisi itu Mahesa mengkembangkan keterampilan Mahesa. Oke. Dari bernyanyi, terus juga presenter juga, good. Bermain FTV film juga, hingga hampirnya Mahesa belajar untuk ini menjadi komposer. Komposer itu apa nih? Banyak yang awam. Komposer itu meracik musik, jadi pembuat musik. Meracik musik supaya enak didengar gitu ya? Iya, enak didengar dan produksi musik. Pokoknya produksi musik. Ruang lingkup produksi tentang musik itulah dia. Apakah termasuk misalnya kita bikin film di backsound Backsoundnya itulah komposer yang bikin. Oke. Ngerti kalau gitu. Itu dia. Oke. Mau itu event dia backsound film, lagu single, cover segala macam yang Mahesa lagi. Teman-teman semuanya, ini bukti kreativitas milenial. Tidak hanya mengedepankan lagi bernyanyinya, tapi mulai mengembangkan dari meracik musik, jadi main FTV dan juga mungkin MC dan lain-lain ya. Dan ini adalah jujur aja malah jadi lebih banyak cabangnya. Apakah ada kolaborasi juga dengan tim-tim yang lain atau gimana ini? Ada kolaborasi. Kita sempat waktu itu terakhir mau kolaborasi dengan Narji, cuma masih pending ya. Oke. Sempat udah kolaborasi sama Tompi juga. Banyak lah artis-artis papan atas juga yang sudah kolaborasi sama Mahesa. Oke. Mahesa kedepannya mau apa nih rencananya? Setelah mencoba berbagai hal, nyanyi, musik, dan lain-lain. Mau menitik beratkan mana? Apakah jadi MC, jadi bintang film FTV, atau bernyanyi terus, ngedangdut terus, atau rencananya di mana nih? Saya takut jujur aja kalau nggak fokus kan. Benar. Nggak tahu yang mana yang mau dipilih gitu kan? Benar sekali. Gimana rencananya sebenarnya? Mahesa tetap fokus kepada single ya, karena titik utama penyanyi itu adalah singlenya yang booming gitu. Mahesa akan fokus dan terus berusaha hingga nanti Mahesa melahirkan single yang booming dan diketahui dan dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia. Nah, itu target utama. Harus tercapai. Event itu Mahesa bisa ini segala macam itu adalah bonus. Target utama, cita-cita adalah pengen mendapatkan atau punya single yang booming. Itu cita-cita Mahesa. Mahesa silakan kasih saran kepada para remaja, pemuda, tidak hanya saja mengasah teknik, tapi bagaimana tetap mempertahankan mental, bagaimana caranya mengejar cita-cita. Oke, buat teman-teman semua, karena kita juga mungkin buat musisi-musisi muda semuanya, lakukanlah yang terbaik, tanggung jawablah dengan apa yang kamu lakukan, dan berusaha tampilkan yang terbaik. Do the best. Jangan pikirkan apa-apa dan nggak usah pesimis. Pupuklah rasa optimis dalam dirimu agar kamu terpacu terus meraih kesuksesan itu dengan cepat. Latihan, dan latihan. Apalagi di zaman sekarang ini kita banyak banget media sosial yang bisa kita jalani dan bisa kita pakai untuk mengekspos diri kita. Dari situ kita juga bisa menilai seberapa jauhkah proses kita itu untuk mendapatkan apa yang harus kita tuju. Tujulah tujuan yang harus kita capai itu dan fokuslah ya. Dan saran Mahesa adalah juga lakukan berbeda daripada apa yang orang lakukan, tapi tetap di jalurnya. Itulah bentuk daripada kreativitas kita musisi. Itu sih dari
Mahesa, terima kasih banyak. Siap. Teman-teman semuanya, ini adalah bukti keberhasilan Mahesa, juara KDI 2015. Kita sudah mendengarkan saran-sarannya yang disampaikan pada kita semuanya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya. Tetap 3 hal yang dilakukan: berlatih, berlatih, berlatih. Tambah satu kembangkan kreativitas. Plus satu lagi, apa itu? Doa. Doa. Ya. Oke. Teman-teman semuanya, itulah bincang-bincang kita dengan Mahesa, juara KDI 2015. Mudah-mudahan menginspirasi teman semuanya. Sampai jumpa lagi dalam video belajar bareng Kang Na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.